سبحان الله مولانا بديع الكون سوانا علي القدر نعبده ستير الخلق سبحانه حميد الرب نحمده بسر الحق. Masih ada di jalan, marilah kita mulai saja pengajian kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhira ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdarihil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin mustafa rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakura wa tazkira wa nafa wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardati wa qurbi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Alhamdulillah, limpahan puji dan syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari menjelang siang yang berbahagia ini, kita sama-sama bisa berkumpul kembali, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka kegiatan rutin kita bulanan, kumpul-kumpul alumni MI Al-Fauzain. Mudah-mudahan dengan langkah kaki kita hadir dengan niat ikhlas mendapatkan berkah ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan doa-doa kita diijabah dikabul Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita Allah mudahkan, mudah-mudahan Allah lancarkan semua urusan-urusan kita. Allah panjangkan usia kita, Allah berikan kita kesehatan, dan insyaallah kita berharap Allah nanti berikan kita senantiasa tambahan hidayah, taufiknya, dan kita senantiasa istiqomah menjalankan perintahnya, menjauhi segala larangannya, hingga nanti di saat Allah memanggil kita mati dalam keadaan yang baik, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa juga kita curah limpahkan kehadirat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan kita, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir, orang-orang tua kita seterusnya, anak-anak keturunan kita seterusnya adalah umat beliau yang dicintai beliau, yang akan mendapat syafaatul uzmanya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pertama-tama kita ucapkan jazakumullah khairan untuk tuan rumah. Mudah-mudahan apa-apa yang telah dipersiapkan, diniatkan, mendapatkan keberkahan. Khusus tuan rumah mendapatkan ridha, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di rumah ini. Allah jaga, Allah pelihara keluarganya, berikan kesehatan, jadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan anak-anak keturunan jadikan anak keturunan yang soleh dan solehah. Insyaallah memberikan ketenangan dan terus membawa kebahagiaan menjadi rumah sebagai pijakan untuk perjuangan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, marilah kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Sekali lagi khusus untuk tuan rumah. Mudah-mudahan memberikan keberkahan keluarganya, dan juga buat kita yang hadir, mudah-mudahan kita juga mendapat keberkahan yang sama. Insyaallah mudah-mudahan niat kita Allah menambahkan kita taufik, hidayah, ilmu yang bermanfaat. Walaupun sedikit kita bisa amalkan,
kemudian kita amalkan, kita dawamkan, kemudian kita sebarkan lagi. Karena sifatnya ilmu demikian. Guru-guru kami mengajarkan dapat ilmu, menuntutnya wajib, fardu ain. Kemudian setelah kita dapat kita amalin. Setelah kita amalin kita sebarin lagi. Minimal buat keluarga kita, ya, tetangga sekitar kita dan masyarakat seterusnya kalau kita memang mempunyai kesempatan. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kita rahmat kasih sayangnya di hari ini, hari yang berbahagia ini. Jauh-jauh kita hadir dengan segala macam ceritanya ya dari rumah. Mudah-mudahan itu membawakan menambah pahala kita. Karena setiap kesulitan yang kita hadapi, maka di situ ada balasan kebaikan yang lebih banyak lagi. Insyaallah mudah-mudahan kita semua mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap perkumpulan kita ini senantiasa istiqomah kita menjadikan Allah memberikan rahmat kasih sayang buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita baca Al-Quran suratul Fatihah bihadhihi niyah wa likulliyatin salihah wa hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan pembahasan kita. Mudah-mudahan waktu yang sedikit kita bisa manfaatkan untuk menambah atau membuka wawasan keilmuan kita. Mudah-mudahan menjadi tambahan bekal buat kita dalam keseharian ibadah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Qala Rasul berkata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin, sampai pembahasan kita masih dalam bab tentang godaan-godaan. Sebelumnya kita membahas tentang bagaimana kita menjalani perjalanan ibadah kita itu banyak sekali rintangan-rintangan dan godaannya. Di kitab ini sebenarnya memang kalau menurut guru-guru itu seperti Google Map-nya gitu ya. Jadi dari tahapan kita berawal ibadah, ketika tahapan kita harus mempunyai ma'rifah ilmu, kemudian taubat, kemudian seterusnya kita mengenal godaan-godaan, itu seperti map. Karena sebenarnya judulnya kitab ini sebenarnya ada tambahannya Minhajul Abidin Minhajul Abidin ila jannati Rabbil Alamin. Jadi nanti sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jalan para ahli ibadah sampai kepada surganya Allah. Jadi ini seperti map gitu ya, GPS, petunjuk. Kalau mau jalan menuju ke sana begini gitu. Jadi buat orang kita awam pun kita punya pegangan, ada panduannya. Apa yang kita memulai dalam beribadah supaya kita lebih mendapatkan manfaat dari ibadah itu, bermulai dari kemarin di yang pasal pertama tentang masalah ilmu, kemudian masalah taubat, dan seterusnya kita harus mengenal godaan-godaannya. Salah satunya yang pernah kita bahas ada tentang godaan tentang hawa nafsu. Nah, kita masuk di bab yang di pasal yang ini tentang masalah godaan. Kita bahas aja, mungkin nggak banyak, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan sampai jam 12. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif, kita baca terjemahnya saja. Jadi sampai kita kepada bahasan tentang bagaimana kita selamat dari hawa nafsu. Nah, di dalam satu bahasan ini sebutkan bahwa selamat dari hawa nafsu dengan iktisab dan ijtinab. Ini adalah
definisi dari takwa sebenarnya. Ya, yang kita sama-sama tahu ya, imtisalul awamir wa jinabul nawahi. Menjalankan atau melaksanakan mentaati perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ini kita kalau mau selamat dari hawa nafsu itu ada dua hal ini yang harus kita jaga. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat dari nafsu dan dengan iktisab dan ijtinab. Ibadah itu terdiri dari dua bagian, yaitu ibadah dengan melakukan suatu usaha atau yang disebut dengan iktisab. Iktisab ini adalah usaha melakukan sesuatu. Kalau ihtisab ada man shoma ramadhana imanan wahtisaban, itu mencari pahala gitu ya, ihtisab. Kalau ini iktisab, melakukan sesuatu. Jadi melakukan perintah. Kemudian ibadah dengan menjauhi sesuatu, ada ijtinab. Jadi melakukan sesuatu yang diperintahkan Allah dan menjauhi sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ini dua hal. Jadi dua hal ini yang kita harus amalkan nih. Jadi ya, iktisab dan ijtinab. Ibadah yang bersifat iktisab ini adalah ibadah yang dengan taat kepada perintah-perintah Allah. Jadi ini kalau kita melaksanakan ibadah karena taat perintah Allah, itu namanya iktisab. Ya, kita wajib nih, ya, fardu ain kita melakukannya. Kemudian ada lagi ijtinab, adalah mencegah diri dari melakukan kemaksiatan atau berbuat keburukan. Ini dua hal yang berbeda. Nah, penjelasan di dalam kitab ini itu sebenarnya menuju kepada, kan kita kemarin kenapa kita harus menjaga diri kita dari makanan yang haram, ya, termasuk makanan yang syubhat berlebihan, itu juga kan nggak boleh, karena memang akan mengganggu takwaan ibadah kita. Termasuk kita menjauhi dari bersifat buruk seperti iri, dengki, ya kan, kita udah bahas sebelumnya. Jadi itu penting. Nah, bagian ini menurut Imam Ghazali dalam kitabnya ditinjau dari segala sisi, bagian menjauhi ijtinab itu lebih selamat katanya. Jadi kan kalau orang awam tuh lebih fokus pada melakukan perintah-perintahnya aja, tapi lupa meninggalkan, menjauhi atau larangannya. Biasanya begitu kalau yang baru mulai ibadah gitu ya. Fokus aja dengan sholat, fokus dengan puasa, tapi lupa dengan apa yang dilarang atau yang harus ditinggalkan. Nah, di dalam kitab ini dibahas tentang dari tinjau dari semua segi, bagian yang menjauhi atau ijtinab itu lebih selamat, lebih baik, lebih utama, dan lebih mulia bagi seorang hamba daripada yang berupa iktisab, ya, daripada melakukan ketaatan. Maka orang-orang yang baru menempuh jalan ibadah itu biasanya orang pemula nih, buat kita nih awam-awam, umumnya fokus pada ibadah yang iktisab. Jadi kita melakukan puasa siang hari, mendirikan sholat malam hari, dan seterusnya. Sementara ahli ibadah yang mencapai tingkat spiritualis yang tinggi, yang udah tinggi ini seperti orang-orang yang udah mulai memahami gitu ya, apa itu ibadah, itu para kalangan ulil absor disebutkan di sini, justru fokus pada ijtinabnya. Jadi perintah sih memang udah wajib dijalankan, tapi dia fokus kepada yang mana yang dilarang, menjauhi larangan Allah. Jadi seluruh perhatian ditujukan untuk menjaga hati dari kecenderungan kepada selain Allah. Jadi fokuslah gitu. Semua yang berkaitan dengan sesuatu yang lain selain Allah itu mereka udah tinggalin. Kadang-kadang kalau yang awam kan masih kecampuran tuh. Ibadah-ibadah tapi riya masih jalan misalnya gitu ya. Masih pengen pamer, masih ingin sombong. Nah, itu kan yang dilarang. Jadi masih jalanin dua-dua tuh. Kalau perintahnya taat, iya. Tapi larangannya dia nggak taat, nggak menjauhi larangan. Nah, itu ijtinab. Jadi misalnya menjaga perut, makan yang berlebihan yang kita udah bahas tadi yang sebelumnya,
bulan-bulan yang lalu ya, tahun-tahun sebelumnya, bahwa kita kalau makan tuh jangan sampai kekenyangan banget gitu ya. Karena perut kenyang biasanya membuat kita malas gitu ya. Atau otak kita menjadi tumpul, kurang cerdas memahami sesuatu. Jadi nggak bisa dapat hikmah gitu ya. Makanya dulu zaman sekolah kan begitu, jangan kebanyakan jajan, nanti bebel katanya. Itu benar sebenarnya ada dalilnya, ada dalilnya. Kalau lebihan makan pasti bego katanya. Diem aja gitu kenyangan. Karena apa? Yang kerja perutnya. Ya, otaknya diem. Kemudian juga perkataan yang berguna, mata dari melihat sesuatu yang haram yang tidak penting. Nah, ini juga harus dijaga nih sebenarnya. Ketika kita sudah melakukan ibadah, itu harus dijaga tuh. Nah, apa dampaknya ketika nggak dijaga? Nah, ini ada perkataan 7 ahli ibadah kepada Nabi Yunus alaihissalam. Ahli ibadah mengatakan, hai Yunus, sungguhnya di antara manusia ada yang menjadikan suka mengerjakan sholat. Ya, kayak kita ada yang suka mengerjakan sholat. Sehingga mereka tidak mementingkan selain sholat. Artinya fokus dengan sholatnya. Ada lagi, mereka melaksanakan dengan keteguhan hati kepada Allah Ta'ala dengan jujur, mendekatkan diri di hadapannya dengan memohon kepada Allah dengan menghibah gitu ya. Kemudian di antara mereka juga ada yang dijadikan senang dengan berpuasa sehingga mereka tidak mengutamakan sesuatu pun selainnya. Jadi fokus dengan iktisab itu. Kemudian ada pula yang dijadikan senang bersedekah sehingga mereka tidak mengutamakan ibadah lainnya. Jadi fokusnya begitu. Ibadahnya difokusin gitu. Jadi sampai dia tidak yang lainnya dianggapnya sesuatu nggak penting gitu. Padahal itu dua hal. Jadi ada yang perintah, ada yang larangan. Itu harus jalan bersama. Kemudian hai Yunus, kami akan menafsirkan perkara ini untukmu, lakukan sholatmu secara teratur agar engkau bisa bersabar terhadap derita dan kesusahan yang menimpa. Jadi wasta'inu bisobri washolah. Kan kita kalau minta pertolongan sama Allah itu disuruh sabar dan sholat. Jadi kalau sholat itu tujuannya apa? Yaitu supaya kita bersabar terhadap penderitaan, ujian segala macam dan kesusahan yang menimpa kita, yang menjadikan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah menetapkan takdir, ketetapan itu kan udah ada tuh di hidup kita. Ada takdir baik dan buruk. Sebelumnya kita juga bahas tentang itu. Bagaimana Allah mentakdirkan sesuatu. Ada keburukan, ada kebaikan. Tapi sebenarnya di dalam keburukan itu pun ada kebaikan di baliknya, hikmah. Jadi memang ketika Allah mencintai seorang hamba atau mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya. Nah, itu kan ujian itu kan berupa derita gitu ya. Maksudnya namanya ujian kan pasti berat gitu. Pasti ujian itu membuat kita susah gitu. Secara lahiriah gitu ya. Tapi kalau kita memaknainya secara dari kacamata Allah memberikan itu, bahwa itu tanda cintanya Allah buat kita sebenarnya. Cuma kita nggak sadar, kita nggak sabar misalnya gitu. Kemudian dan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah ya, kita melakukan sholat itu sebagai kemudian jadikan puasa sebagai diam dari segala bentuk kejahatan. Jadi puasa bukan cuma menjalankan puasa, tapi kita diam tidak melakukan satu kejahatan. Artinya berpuasa tidak melakukan menyakiti orang lain dan seterusnya. Jadi nggak cuma hanya puasa nahan lapar, haus, tapi juga menjaga diri dari menyakiti orang lain. Dan sedekah yang terbaik dan tingkat kebaikan paling tinggi itu adalah sedekah yang paling tinggi. Tidak menyakiti orang lain itu suatu sedekah. Makanya ada juga pernah dengar Gus Baha bilang gitu ya. Sebenarnya kita harusnya bersyukur gitu. Ketika walaupun kita nggak bisa menyerjakan sholat malam misalnya, kita tidur aja, itu suatu anugerah sebenarnya. Artinya ketika kita tidur itu kita tidak melakukan sesuatu yang dilarang, pasti kan selamat gitu. Jadi kita tidur walaupun kita tidak mendapat keuntungan sholat malam, tapi kita tidur nggak begadang gitu ya, misalnya nggak ngapa-ngapain lah yang di luar itu, kita tidur aja, itu kita udah selamat dari tidak mengerjakan sesuatu yang Allah larang. Misalnya kalau orang begadang nih, dia nggak sholat malam tapi dia begadang, ya dia pasti melakukan sesuatu tuh. Apakah dia ngobrol yang sia-sia, apakah dia mungkin ngomongin orang ya, gibah, kan berarti sesuatu yang dilarang. Artinya ketika kita stop dari itu, kita dapat manfaat tuh, selamat lah gitu, dari hal-hal kayak gitu. Udah beruntung sebenarnya, tidur doang gitu. Apalagi kalau dia mau melakukan sholat malam misalnya gitu. Ya, apa sih yang dimaksud tadi yang
apa namanya yang disampaikan oleh para ahli ibadah ini kepada Nabi Yunus. Jadi yang lebih utama adalah sebenarnya menjauhi perbuatan yang dilarang oleh Allah dalam setiap aktivitas kita. Jadi manakala ada kedua bagian itu bisa engkau raih, yaitu iktisab dan istinab, maka itu sempurna. Kita melakukan ketaatan, menjauhi segala larang itu sempurna, top banget dah gitu ya. Tapi apa namanya? Maka tujuan tercapai itu dengan selamat dan beruntung. Dan jika engkau hanya mampu mencapai salah satunya, maka fokuskan pada bagian yang kedua, yaitu ijtinabnya saja atau menjauhi larangan-larangannya agar engkau selamat. Mesti engkau tidak mendapatkan keuntungan. Ya, tadi itu kan tidur sebenarnya menjauhi apa perbuatan buruk, walaupun dia tidak melakukan sholat malam misalnya, dia tidak mendapat keuntungan sholat malam, tapi dia selamat dari larangan Allah, dia tidak melakukannya. Ya paham ya? Jadi begitu kan? Keuntungannya gitu, iya kan? Istinab itu keuntungannya selamat. Makanya tadi disebutkan di awal lebih selamat, lebih mulia, lebih mendapatkan apa namanya sesuatu yang lebih baik malah dibilang gitu ya. Jadi jika yang tidak engkau akan mengalami kerugian pada. Jadi kalau misalnya kita apa namanya enggak melakukan istinab tapi melakukan iktisab doang, melakukan ketaatan, itu nanti rugi dua-duanya. Jadi melakukan ketaatan tapi ya maksiatnya dijalanin. Artinya apa? Nah, ini yang sekarang banyak. Ada orang sholat tapi ghibah tetap jalan. Bisa aja sholatnya jadi ya gugur oleh itu apa namanya perbuatan maksiatnya. Maksudnya itu. Jadi ketika ijtinabnya ditinggalin, menjauhi larangan tinggalin, itu bisa rugi dua-duanya. Pahala taatnya dia nggak dapat, pahala puasanya dia nggak dapat. Ada orang melakukan puasa nih, tapi larangannya nggak dikerjain misalnya, tetap puasa, tapi ya itu masih ngerumpi. Puasa sih puasa gitu, taatnya dijalanin, iktisabnya dijalanin, tapi istinabnya nggak dijalanin. Nah, jadi dia nanti rugi dua-duanya. Tapi kalau dia misalnya dia nggak puasa sunnah misalnya, tapi istinabnya dijalanin, dia nggak ngomong segala macam, dia tetap beruntung selamat gitu. Walaupun dia nggak dapat keuntungan puasa sunnahnya misalnya, tapi dia selamat dari itu, dari menjaga lisannya, tidak menyakiti orang, tidak bermaksiat pada orang lain dan seterusnya yang dilarang. Nah itu yang dimaksud. Jadi kenapa ijtinab itu lebih diutamakan gitu ya. Jadi di sini sebutkan tidak ada gunanya kita melakukan sholat malam dan lelah dengannya untuk kemudian engkau hanguskan pahalanya dengan satu keinginan buruk. Ya, dalam sebutkan begitu. Jadi sholat malam tapi ada keinginan yang buruk masih dia lakukan gitu. Itu bisa gugur. Ya kan? Ada juga ada yang berpuasa di siang hari yang panjang, kemudian merusaknya dengan satu ucapan saja. Kan ada nih cerita. Habib apa Kiai lupa. Jadi ada orang puasa. Ini puasa disembunyiin nih. Dia seorang pedagang daging. Udah pernah sampein belum ya? Belum kali ya. Ada cerita. Dia seorang pedagang daging di pasar. Dia rajin puasa, itu puasa sunnah selama 20 tahun. Tanpa berhenti. Artinya maksudnya puasa sunnah terus selama 20 tahun. Dan tidak ada satupun orang yang tahu. Yang tidak dia pernah ngomong gitu ya. Dia sembunyikan tuh. Artinya dia udah sembunyikan itu. Larangannya artinya kan dia menyembunyikan sesuatu kan berarti kan tidak berbuat ria, artinya melakukan sesuatu untuk mengumbar ketaatannya. Sampai-sampai keluarganya pun gak ada yang tahu, istri, anaknya gak ada yang tahu bahwa dia puasa itu. Dia pedagang 20 tahun. Nah, iblis gak mau nih 20 tahun puasa ini kan senjata rahasia buat dia masuk surga ini kan. Ya kan amalan yang disembunyikan itu yang kita bilang kita masing-masing harus punya tuh. Amalan yang kita dawamin tapi orang lain siapapun nggak tahu, termasuk istri kita atau anak kita atau suami kita nih, nggak ada yang tahu kita amalin tuh. Seperti Nabi begitu juga, Rasulullah pernah kan yang memberikan makan kepada seorang Yahudi di pasar itu, nggak ada yang tahu kan, taunya cuma setelah meninggal kan. Siti anaknya yang tahu waktu itu ceritakan, itu setelah meninggal baru orang pada tahu. Nah
Kita pengennya begitu. Nah, si tukang daging ini, si iblis kan kesel ya. Wah, ini calon surga nih kan. Kan dia pengennya kita masuk neraka semua gitu kan. Gitu. Jadi digodalah dia. Kemudian dia nyaruhlah sebagai seorang pembeli. Ya, pembeli daging nih ke pasar. Kemudian dia bilang, saya mau beli daging nih katanya. Untuk berbuka puasa katanya gitu. Saya hari ini puasa kata dia gitu. Tolong berikan saya. Kemudian dia beli, dikasihlah sesuai dengan harga. Kemudian dia si iblis ini rewel lagi nih. Kok kamu pelit sekali gitu ya? Aku kan lagi puasa, tolong lebihin gitu dagingnya. Dilebihin lagi. Kemudian dia belum kepancing nih ya, yang puasa, yang tukang daging ini. Masih sabar dia. Orang rewel sebenarnya ya. Terus kemudian bilang lagi, kamu gimana sih? Kok ngasih sedikit gitu? Saya ini puasa loh kata dia. Kamu kok nggak bisa memberikan orang yang ibadah yang lagi puasa? Pelit sekali kamu gitu ya. Akhirnya dikasih lagi. Sampai kesekian kali, begitu lagi iblis. Akhirnya apa? Keluarlah ucapan dari si orang tukang daging itu. Ente baru puasa berapa hari aja udah begini sombongnya katanya. Saya 20 tahun dia bilang gitu puasa tanpa orang yang tahu. Gugurlah satu ucapan itu. Karena apa? Dia berubah niat yang tadinya lillahi ta'ala, orang lain gak tahu, akhirnya timbullah riya, menyombongkan diri, diangkat. Saat itu pahalanya dihapus selama 20 tahun. Nah, kan rugi ya gitu ya. Jadi intinya menjaga sesuatu yang buruk itu mendapat suatu keutamaan gitu, lebih mulia dan lebih baik daripada cuman sekedar melakukan ketaatan tanpa menjaga batasan larangan. Itu maksudnya. Jadi bab ini menekankan tentang hal itu. Kemudian ada satu pertanyaan nih dari para muridnya Abdullah bin Abbas, pernah ditanya, apa pendapatmu mengenai dua orang yang salah satunya memiliki amal banyak, memiliki amal baik yang banyak dan amal buruk yang banyak, jadi dua sama, banyak baiknya banyak buruknya. Kemudian dengan orang yang sedikit amal baiknya dan sedikit buruknya katanya. Jadi kan ada orang yang amalnya banyak nih, tapi keburukan juga banyak. Ada juga yang amalannya sedikit dan keburukan juga sedikit. Ditanya Abdullah bin Abbas tentang hal ini. Kemudian beliau menjawab, aku tidak dapat memilih katanya, sebab keduanya sama saja. Tidak ada keselamatan sedikit pun pada kedua orang itu. Artinya apa? Ketika dia beramal banyak, tapi dia melakukan amal buruk, ya sama aja. Nggak ada keselamatan, karena dia bisa jadi khawatir tidak melakukan menjauhi larangan itu, bisa jadi amalannya jadi hangus gitu. Yang sedikit pun sama, amalan kita sedikit, ya keburukannya sedikit, disangkanya ya aman kali gitu ya, tetap aja sama, karena akan menggugurkan dua-duanya. Jadi larangannya dia dapat dosanya, kemudian perintah yang dia kerjakan juga nggak dapat pahala sama sekali, kan rugi dua kali gitu. Tapi kalau dia mungkin nggak melakukan amalan sunnah itu, tapi dia meninggalkan meninggalkan yang dilarang, insya Allah dia mendapatkan satu keselamatan. Gitu. Walaupun dia nggak dapat keuntungan pahala di situ, tapi dia mendapatkan keselamatan dan pasti ada kelebihannya, ya. Ada lebih afdol dan lebih mulia. Nah, analoginya gini, disebutkan di sini bahwa sudah dikatakan bahwa yang lebih penting kita semua jauhi apa yang dilarang oleh Allah. Kita bisa lihat di contoh ini, Imam Ghazali menggambarkan ada cerita orang yang menderita sakit, ya, orang sakit. Dalam mengobati orang sakit itu kan ada dua jalan tuh ditempuh. Yang pertama dengan kasih obat, yang kedua dengan mantang, ya, dari makanan atau minuman tertentu. Kan kalau dokter nasihatin pasien kan begitu, kalau mau sembuh minum obat ini, ya, dan jangan makan ini gitu ya. Itu kan dua hal. Ya kan? Kalau mau sembuh nih, minum obat dan berpantang. Nah, sekarang tadi dibilang
Jadi hal dua dilakukan masa jadi keduanya akan sembuh. Tapi kalau harus memilih nih ya, kita harus memilih di antara dua cara tadi, kita disuruh milihnya yang berpantang. Kata Imam Ghazali gitu, pilih yang berpantang. Jadi kalau kita nggak berobat pun, nih kita nggak minum obat nih, tapi pantangannya kita jalanin, itu masih lebih baik daripada yang minum obat tapi pantangannya di jalan terus gitu. Jadi kapan sembuhnya? Sama tadi, sholat, ya itu kan diperintah, itu obatnya. Tapi ya larangannya dikerjain, ya akhirnya nggak sembuh-sembuh juga. Jakit gula. Obat harus minum juga. Obat harus minum. Iya, makanya itu kalau mau sembuh dua-duanya. Nah, kalau disuruh milih, misalnya ya kami kan sebagai analogi aja. Jadi harus memilih dua cara, pilih yang berpantang. Sebab meminum obat tidak ada gunanya bila engkau mengabaikan pantangan. Tadi dia bilang, gak akan sembuh. Udah minum obat ini, mantangnya masih dikerjain, ya kan? Sama, kerjain sholat, tapi ya maksiat masih jalan. Kan sama aja, nggak jadi sembuh juga. Maksudnya nggak naik tingkat juga ibaratnya. Takwaannya nggak nyampe gitu. Nggak akan berubah gitu. Kemudian, kadang-kadang nih, orang yang mantang itu lebih manfaat. Mesti nggak minum obat nih. Karena Rasulullah pernah bersabda, aslu kulli da'in al-himyah katanya. Pengobatan atas setiap penyakit itu adalah dengan mantang. Tuh, Nabi aja bersabda begitu. Jadi asal atau apa pengobatan dari setiap penyakit itu adalah dengan mantang. Jadi kita mantang nih. Kita mantang apa ya tadi kita kalau dalam segi ibadah kita memantang sesuatu yang dilarang Allah, tidak menyakiti orang lain, tidak berkata buruk, lisan kita dijaga, perut kita dijaga, mata kita dijaga, semua tadi anggota badan kita, telinga, hati juga dijaga. Itu insya Allah selamat gitu ya. Nah itu maksudnya. Jadi cukup untuk pengganti obat sebenarnya. Gitu. Kalau kita mau baik gitu ya, mau jadi orang soleh, itu cukup tuh. Nah cuman kan berat mantang itu karena godaannya banyak. Itulah kenapa kita harus bersikap istinab itu untuk mengekang itu keinginan hawa nafsu kita. Jadi kan mantang itu kan musuhnya apa? Hawa nafsu. Kalau misalnya kita minum obat, kemudian kita mantang sesuatu makanan yang kita pengen gitu ya. Aduh berat banget itu kan. Nah itulah hawa nafsunya yang kita lawan. Makanya di sini di bahasan di awal tadi kita selamat judulnya selamat dari nafsu dengan iktisab dan ijtinab. Dengan melakukan sesuatu dan meninggalkan larangannya itu. Jadi itu maksudnya. Nah, jadi ada di dalam kitab ini disebutkan ada pengobatan di India tuh katanya begini. Dia mengerti cara pengobatan di India dengan cara mantang. Orang yang sakit dicegah untuk mengkonsumsi makanan dan minuman tertentu serta dilarang berbicara selama beberapa hari sampai ia sembuh dan sholat dan sehat dengannya. Jadi malah mantang ngomong di India tuh pengobatan itu dalam di riwayat apa ini sudah dijelaskan tuh bahwa mereka mempunyai dan pengobatan yang begitu. Jadi di samping dikasih obat kemudian dia nggak dikasih obat di sini malah dibilang dia disuruh mantang sesuatu kemudian dilarang berbicara selama beberapa hari. Wallahu alam tuh tujuannya apa supaya nggak bicara. Bisa jadi bicara itu bisa menimbulkan penyakit juga gitu ya. Ya, dengan uraian di atas jelas bagi bahwa takwa adalah pilar dan inti segala urusan. Orang yang memiliki takwa itu adalah orang ahli ibadah yang memiliki tingkat spiritual yang tinggi. Ya, orang takwa itu tadi menjalankan perintah, menjauhi larangan, itu kan takwa. Nah, itulah orang yang mempunyai tingkat spiritual kerohanian agama yang tinggi. Karenanya kita harus kerahkan seluruh tenaga kita, ya, kemampuan kita untuk supaya kita mendapatkan taufik dan berkat dari kasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu intinya. Jadi ketika kita meninggalkan sesuatu yang dilarang itu adalah sesuatu pantangan dan itu akan sangat bermanfaat ya buat kehidupan ibadah kita. Jadi banyaklah cerita-cerita yang kadangkala Nabi pernah menceritakan ada suatu riwayat seorang yang dikatakan seorang wanita gitu ya, ibu-ibu gitu ya.
wanita yang orang tetangga yang bilang sahabat bilang, ya Rasul, ini ada seorang wanita sholatnya luar biasa, puasanya luar biasa, tapi dia suka menyakiti lidah lisannya itu, suka menyakiti hati tetangga-tetangganya. Maka kata Rasulullah, ya ahli nar, dia ahli neraka. Cuma gara-gara itu tidak menjalankan pantangannya saja, gitu ya. Gitu ya. Jadi memang sesuatu ketaatan yang banyak pun tidak akan dinilai oleh Allah tanpa diiringi dengan keikhlasan, kemudian diiringi dengan keyakinan, diiringi dengan kesadaran bahwa ini adalah perintah Allah dan ini adalah yang wajib kita lakukan, kemudian ini yang harus kita pelihara, kita jaga, terus masuk dengan meninggalkan larangan-larangan Allah. Jadi enggak cuma satu yang kita ambil, jalanin perintahnya doang udah cukup, enggak, Allah enggak lihat, karena banyak yang begitu, gitu ya. Ada juga mungkin sesuatu ketaatan yang kecil sedikit saja, walaupun seluruh hidupnya dalam kemaksiatan, tapi Allah melihat sesuatu itu dari sisi keikhlasannya. Seperti seorang pelacur yang disebutkan ya, sepanjang usianya itu, sepanjang umurnya dia hidup dalam kemaksiatan, tapi dalam satu saja kebaikan, karena keikhlasan dia memberi minum pada seekor anjing ya, di dalam riwayat itu, karena Allah ridho dengan itu, dia masuk surga cuma gara-gara satu kebaikan. Jadi mengabaikan sesuatu yang seolah-olah kecil lah, yang penting mah ibadah udah cukup, gini udah puasa udah banyak, tahajud tapi itu kan dosa kecil gitu, cuma bikin orang kesal gitu misalnya. Tapi kalau di saat itu Allah nggak ridho, bisa jadi itu bahaya, bisa menggugurkan semuanya. Jadi mawas diri kita, Imam Ghazali menjaga kita dari hal-hal itu supaya kita tidak hilang gitu ya, satu perkataan. Seperti juga yang kita pernah bahas juga, Bal'am yang bin Bawrah itu, yang kemudian seorang yang alim luar biasa, muridnya banyak, kemudian doanya juga sangat mustajabah zaman Nabi Musa. Sama gara-gara satu doa mendoakan buruk kepada Nabi Musa dan kaumnya, mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati dalam keadaan lidahnya menjulur sampai ke tanah sebelum doanya itu panjatkan. Padahal itu seorang yang alim luar biasa, seorang wali Allah yang di bawah Nabi setingkat ibaratnya di zaman seperti itu. Jadi Fir'aun tahu tuh kelemahannya. Jadi jangan lengah dengan itu, karena setan itu selalu selalu nggak tidur. Tadi yang orang puasa 20 tahun dileceh-lecehin sama digoda sama orang, akhirnya panas ya. Akhirnya keluarlah perkataan itu. Baru puasa berapa hari aja udah seperti itu sombongnya. Akhirnya ngomong begitu kan. 20 tahun saya puasa. Akhirnya kedengeran seorang sepasar tuh jadi tahu tuh. Setelah tahu gugurlah, karena apa? Itu kan riya namanya. Riya itu menggugurkan pahala. Karena apa yang diharapkan apa? Pujian. Bukan ridho. Kalau dia ridho, dia nggak bakalan cerita. Kalau dia memang karena ikhlas karena Allah, dia nggak bakalan ungkit-ungkit lagi gitu. Seperti sedekah misalnya. Itu juga sama. Ketika dia sedekah, terus kemudian dia bilang, wah kalau bukan gue kasih dia nih, kalau bukan gue yang modalin dia, kalau bukan gue yang masukin dia kerja, kan itu tuh omongan-omongan yang bisa menggugurkan pahalanya. Jadi hati-hati kita. Kalau sesuatu yang kita udah kerjakan baik itu ketaatan atau kebaikan kepada muamalah kita ya, itu jangan ceritain siapapun. Dan kita lupain aja. Yang kita ingat keburukan kita, yang kita ingat kekurangan kita, yang kita ingat adalah dosa-dosa kita. Minta ampun sama Allah dengan itu. Jangan ingat-ingat yang baiknya. Karena memang setan iblis itu nggak senantiasa begitu. Sampai dia kepengen tuh semua amalan kita gugur. Malah kadang juga kepancing juga nih, ada orang alim misalnya gini. Orang
apa namanya, tukang mabuk apalah segala macam, dikatain, "Udah biarin dia mati aja, biarin dia masuk neraka." Oh, sama kayak iblis. Iblis pengen banget manusia masuk neraka. Kita bikin begitu juga, berarti sama sama iblis. Iblis udah menang tuh. Jadi orang itu biarin aja dia mati. Paling masuk neraka. Itu emang tujuan iblis. Dan itu terucap dari seorang yang dianggap alim, misalnya orang tokoh gitu. Ya itu kan bahaya gitu. Gara-gara satu perkataan Allah gak ridho. Karena apa? Bukan hak prerogatif kita menjudge orang, misalnya ahli neraka lo, nanti lo masuk neraka, itu enggak. Selama dia masih berproses dan umurnya masih ada, bisa jadi nanti hidayah di ujung-ujungnya, kita nggak tahu, ya kan? Proses itu. Bisa jadi dalam hati kecilnya pengen taubat, tapi dia nggak punya jalan, belum ketemu jalannya. Allah berikan taufiknya di ujung-ujung akhir hayatnya. Jadi tidak boleh menjudge atau mengadili orang, dia adalah ahli nar gitu ya, seperti itu. Kita aja yang ahli taat aja, kiai ulama habib belum bilang insya Allah masuk surga, karena belum selesai, masih ada jeda sampai mati gitu. Bisa jadi kalau tiba-tiba Allah bolak-balikkan hatinya berubah jadi lebih hebat maksiatnya daripada orang yang ahli maksiat sepanjang umur, kan luar biasa. Jadi tetap tahan sampai kita detik-detik terakhir kita meninggal dalam keadaan kita menjaga ketaatan itu, dan kita sembunyikan semuanya sampai Allah aja yang tahu. Nah itulah kita nanti mengharapkan pahala hanya kepada Allah. Nanti di bab akhir ujung kita juga diajar tentang ikhlas, bagaimana tentang ikhlas mencari pahala, ikhlas beramal itu bagaimana. Ada guide-nya dari Imam Ghazali tentang hal itu. Jadi mudah-mudahan dengan itu, dengan ilmu itu kita bisa selamat gitu ya. Kita ada yang menjaga. Kita dibekali ilmu karena Allah yang menghendaki ya mendapatkan ilmu, bukan kita. Karena kita cuma menjalankan perintahnya, ikhtiar mencari ilmu ya, tapi dapat Allah yang berkehendak. Seperti belajar, seperti itu kan kewajiban ya. Tapi belum tentu kita juga bisa mengamalkan itu. Kalau Allah berkehendak, kita bisa diberikan bisa mengamalkannya. Kalau enggak, kan kita nggak tahu. Tapi kita berharap begitu. Makanya menjalankan sesuatu yang Allah perintahkan itu suatu kewajiban. Seperti kayak gini, tadi kita bilang dapat suatu ilmu dari guru, kita wajib sebarin. Itu bukan suatu yang harus dipamerkan, sesuatu yang harus diganti atau dibayar segala macam, enggak. Itu karena emang wajib. Nuntut ilmunya wajib, nyebarinnya juga wajib. Jadi tanggung jawabnya sama. Kayak kata guru-guru capek-capek ini, atau kadang habaib ngajar, muridnya dikit yang datang gitu, suatu saat dikit. Kiai juga begitu. Tapi dia bilang enggak lah, dia gak akan berhenti. Karena apa? Ini kewajiban. Bukan ngarepin jamaahnya banyak, bukan ngarepin tenar segala macam, enggak. Tapi ini kewajiban yang harus sampaikan gitu. Mau yang nerima 1-2 orang, tapi kalau bisa nyampe kemudian diamalin, itu udah cukup. Jadi kembali kepada apa yang dimaksud dengan menyebarkan ilmu itu, menyebarkan syariat supaya orang bisa menjalankan itu. Makanya orang yang menunjukkan suatu kebaikan, mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih, katanya. Orang yang menunjukkan suatu kebaikan dan kemudian kebaikan itu diikuti oleh orang yang diberi tunjuk itu. Misalnya kita ngasih tahu orang, kemudian dia ngerjain itu, dia dapat pahala, maka kita akan dapat pahala sebesar pahala yang dia dapat. Kalau ada 1 orang begitu, kalau ada 10 orang, lebih banyak lagi pahala yang kita dapat. Ada lebih dari itu, nggak ada ruginya. Pahala dia ngajar dia dapat, pahala ngasih petunjuk dia dapat. Kemudian setelah itu yang diajarin atau yang ditunjukin dia ngamalin itu, dia dapat pahala juga tuh. Pahalanya dia sebesar itu persis kita dapat lagi. Terus begitu. Makanya orang yang buka taklim, buka ini nih, yang riungan kita nih. Itu yang buka siapa nih? Pertama kali yang punya niat. Itu kalau ikhlas terus tuh, ya, gak pernah bilang, ini gue yang mulai. Jangan ngomong begitu, jangan sampai gugur. Pokoknya kita tahu misalnya siapa. Dijaga terus, insya Allah kita pada hadir nih. Kita hadir dapat pahala nih. Satu. Insya Allah kalau ikhlas dapat pahala semua yang baik. Orang yang awal-awal ngasih tahu ada
kumpulan ini atau ada yang berinisiatif ngumpulin ini, maka dia akan dapat pahalanya berlimpah. Terus. Insyaallah kalau ada ikhlas, dapat keberkahan, hidupnya makin baik, semakin baik. Karena berkah itu menurut Imam Ghazali ya ziyadatul khair, artinya nambah kebaikan. Bukan banyak, tapi nambah kebaikan. Sedikit, nambah kebaikannya. Jadi, dan kebaikan itu ukurannya bukan ukuran orang lain. Kita menjadi baik, lebih baik. Kita jangan ukur, kita mau baik nih. Kita mau lebih baik. Jangan ukur lebih baik dari orang, enggak. Ngukur lebih baik dari kita. Gue pengen lebih baik. Orang-orang suka bilang gini, gue pengen lebih baik dari si A. Itu berarti ngukurnya sama orang, berarti cerminnya orang. Sedangkan kita nggak dihisap dengan orang, urusan orang gitu ya. Kita dihisap dengan urusan sendiri. Saya mau lebih baik dengan urusannya sendiri. Terus kemarin saya begini, saya hari ini harus lebih baik dari yang kemarin. Itu ukuran diri sendiri. Jadi lebih baik dari diri kita, bukan dari orang lain. Kalau orang lebih baik dari orang lain berarti kompetisi kita. Ya kan? Kompetisi. Jangan, karena orang lain nggak ada urusan sama kita. Nanti ditanya kita masing-masing. Dalam kubur kita ditanya dengan urusan kita sendiri, kebaikan kita sendiri, keburukan kita sendiri. Ya kita perbaiki itu. Dan jangan bilang kita yang terbaik, itu bahaya. Karena kalau bilang udah terbaik berarti kita paling baik. Yang lain dianggapnya nggak baik. Itu bahaya, itu iblis. Anda khairum min iblis bilang begitu, kan saya lebih baik dari Adam. Ya, itu kan udah merasa dirinya paling hebat. Itu jangan sampai seperti itu. Lebih baik dari diri kita, bukan lebih baik dari orang lain. Gue lebih baik dari dia, itu juga nggak boleh juga. Kalau mengukur kita baik, ya udah cukup kata-kata baik. Menurut saya sih udah baik. Tapi biasanya kalau orang yang bilang dirinya baik, kemudian ada orang yang lebih baik, dia akan mengukur tuh, oh iya berarti gue belum baik nih. Gitu. Artinya buat ukuran aja. Ternyata banyak orang-orang yang lebih baik dari saya, dari aku nih, berarti aku harus memperbaiki lebih baik dari diriku lagi. Terus gitu. Tapi kalau bilang saya yang terbaik, yang lain hilang semua, habis. Semua berada di bawahnya seolah-olah. Nah itu yang perkataan iblis. Jadi mudah-mudahan kita dipelihara. Kita mulai dari diri kita saja. Ibda bin nafsik. Dari diri kita aja dah, apa yang kita kurang kita beres-beresin gitu ya. Keluarga kita, rumah tangga kita misalnya gitu ya, hubungan kita sama keluarga kita. Itu perbaiki diri kita. Ya jangan ngukur ke orang lain. Kalau udah membandingkan atau menjadi takaran orang lain, itu pasti rusak semuanya. Karena bukan ini kita, bukan tipenya kita gitu ya. Orang lain kan tipenya berbeda. Orang lain punya kelebihan, kekurangan juga berbeda. Orang lain punya anugerah yang Allah berikan juga beda dengan kita. Orang lain berikan kekurangan juga beda juga dengan kita. Jadi ukurannya jangan di luar kita, tapi ukuran diri kita. Biarpun orang lihat, biasa-biasa aja, nggak masalah. Karena hidup itu bukan, ibadah itu bukan percepatan. Tapi ibadah itu adalah istiqomah. Sedikit istiqomah. Terus begitu. Pelan. Ya itu untuk motivasi. Berlomba. Berarti kan kita berlomba, kita ngukur diri kita kan. Artinya gini, kebaikan itu kan banyak. Ya Allah memberikan pilihan. Misalnya kita mau melakukan kebaikan yang ini, kebaikan yang ini. Orang bisa masuk jalur surga dari sholatnya, dari puasanya, dari sedekahnya ya kan, dari segala macam. Itu kan kita boleh berlomba, tapi kita tidak ibaratnya tidak mendului seperti kayak orang lomba beneran gitu. Artinya apa ya? Duluan lari misalnya. Kita mau duluin dia. Tujuan apa duluin dia? Supaya kita dibilang lebih baik dari dia. Kan tujuannya itu. Kalau lomba ya. Tapi lomba ini maksud itu adalah kita lebih baik dari diri kita sebelumnya. Gitu. Jadi berlomba itu. Kita termotivasi. Boleh kita melihat orang lain tadi. Oh, dia rajin ibadah. Gitu ya. Saya masih kurang nih. Oke, tapi bukan tujuannya untuk bukan ngelebihin dia, enggak. Tapi saya pengen meniru dia. Supaya saya juga bisa seperti dia. Jadi ujungnya kita memperbaiki dalam kita. Bukan tergesa-gesa menduluin gitu. Ya, jadi tujuannya. Ya, setelah itu istiqomah. Karena istiqomah itu lebih hebat daripada karomah. Istiqomah itu khairun min alfi karomah katanya.
lebih baik dari 1000 karomah. Luar biasa. Jadi orang yang cuma salat duha dua setiap hari 2 rakaat, tapi istiqomah dari dulu sampai sekarang. Terus begitu. Jadi nggak pernah cerita ke orang pun, dia nggak pernah ngomong segala macam, itu dijaga terus. Insyaallah itu lebih hebat dari 1000 karomah, walaupun cuma 2 rakaat. Ada saya bilang di pandangan Allah itu nggak ada nilai kuantitasnya, tapi kualitas. Ya khusyuk, ikhlas, kemudian dia jaga terus, dia menjaga keridhaan Allah. Insyaallah itu jadi kualitasnya lebih tinggi ketimbang orang yang banyak tapi nggak istiqomah, kadang banyak saya itu besok nggak kerjain, atau tujuannya bukan karena mardhatillah, bukan karena Allah. Nah, itu ya, mungkin itu aja. Udah waktu zuhur ya, ada yang mau nambahin? Kalau dia bisa, saya nggak bisa. Jadi buat penyemangat itu boleh. Dan saya selalu berpatokan ke dia. Ketika di Sanawiyah dulu dia dapat ranking, saya dan begitu udah sama-sama dewasa, dia ngaji, saya ngaji. Ya istiqomah, saya juga istiqomah. Selalu saya bilang dia harus punya murid, saya juga harus punya murid. Bukan dalam artian saya. Jadi ketika kita berpatokan pada itu, nanti semangat itu. Jadi buat penyemangat aja, bukan buat istilahnya pengen melebihi, bukan buat penyemangat. Siapa misalnya saudara kita yang udah jadi ustaz, dia bisa, kenapa kan anaknya sangat bapak sama, kan gitu. Dia bisa istiqomah, kenapa bisa? Itu istilahnya pemicu saya dari dulu itu, dari sana dia masuk ke SMA, saya masuk ke SMA, gitu. Bukan itu dalam pada bersaing, bukan. Iya, tolak ukur saya itu begitu. Jadi bukannya saya mau bersaing, bukan. Saya harus bisa seperti itu. Kenapa nggak bisa gitu? Kalau saudara saya bisa, saya juga harus bisa, kan gitu. Intinya gitu aja. Jadi buat penyemangat aja boleh, bukan buat bersaing. Bukan pengen lebih bagus dari dia, bukan. Kita ada batasannya, dia punya yang mampunya begini, kita juga punya ilmunya yang lain. Tapi tujuannya itu sama. Kayak gitu. Jadi terharu ditiru. Alhamdulillah. Saya bukan dalam padahal biar paham. Perasaan saya biasa-biasa, maksudnya menjalankan sesuatu itu emang ya karena perintah. Saya bilang tadi, ketika kita kayak gini nih, itu kan karena emang kata Kiai, kata Habib, ajarin walaupun cuma tahu satu bab, satu pasal, tapi kita paham yang apa yang dikasih sama Kiai sama Habib, diijazahin, dan kita kasih, itu wajib tuh, udah disebarin, jadi nggak ngarepin apa-apa. Mungkin ada orang lain melihatnya suatu keistimewaan gitu ya, itu kan pandangan orang ya masing-masing. Insyaallah mudah-mudahan. Tapi kalau itu jadi barometer atau jadi jadi patokan bahwa ini, nah itu alhamdulillah bisa dapat pahala saya. Karena apa? Orang ditiru gitu ya, mandala ala khairin tadi itu ya. Ketika orang meniru sesuatu yang baik dari kita dapat pahala, alhamdulillah gitu kan, ada yang ngikutin. Insyaallah mudah-mudahan lebih baik gitu ya. Iya. Saya kan masih keilmuan saya, keilmuan santri kan beda. Tapi kan tujuan kita itu sama. Iya. Misalnya bapak kita tuh ustaz, sekedar ngajar ngaji aja kita nggak bisa. Intinya gitu aja, buat penyemangat aja. Saya buka di sini bukan berarti saya istilahnya pengen membanggain apa saya atau pengen sebagai pengetahuan bahwa satu orang berhasil itu boleh kita jadi contoh supaya kita juga asik. Misalnya gitu, kita mau masuk surga pasti kan kita ikutin guru kita. Gak mungkin kita masuk surga kalau kita gak ikutin guru kita. Kita tambahan saya dari segitu aja. Assalamualaikum. Jadi tadi kita boleh berlomba, tapi ya itu lihat, mungkin saya juga nyontoh guru saya gitu ya. Apa dia istiqomah banget, apa tawadu banget nih, Habib luar biasa banget, nggak pernah ngarepin sunat. Jadi bilang gini, pernah suatu saat dia bilang, kalau jadi ustadz itu jangan kayak orang ustadz dipanggil itu ya, jangan kayak ondel-ondel katanya. Oh kayak ondel-ondel, maksudnya apa? Habib, kita datang, kemudian kita disuruh
ceramah tapi temanya udah dikasih sama dia, kita disuruh nyenang-nyenangin dia, kemudian kita pulang dibayar gitu. Sama kayak ondel-ondel. Kalau ustadz fungsinya bukan gitu. Lihat sesuatu di satu masyarakat, kemudian dia ceramah, dia lihat, dia harus perbaiki itu. Itu tugasnya. Mau dibayar, mau kagak, mau di agung-agung orang atau dipuji orang, nggak usah peduli dengan itu. Karena tugas lu, tugas ustadz itu begitu katanya gitu. Luar biasa. Saya bilang aduh luar biasa Habib. Jadi Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi itu adalah murid dari Hadramaut Tarim, muridnya Habib Umar bin Hafiz. Mudah-mudahan kita juga termasuk dari murid-murid beliau, karena saya juga selalu belajar dengan beliau juga. Insyaallah di Asyafiyah itu, insyaallah ketemu beliau itu udah hampir berapa puluh tahun gitu ya. Jadi ketemu, lihat karismanya dia, tawaduknya, omongannya nggak pernah berubah. Ketika dia di mimbar atau ketika ngobrol begini nih, ngobrol itu sama, nggak berubah, ngomongnya itu tetap sama. Jadi istiqomah itu saya bilang luar biasa. Itu jadi teladan buat kita, dan saya mencontohnya. Mudah-mudahan ada yang mencontoh saya juga. Itu bagian dari contoh beliau ya, akan kebagian guru-guru itu. Jadi memang kita perlu role model ya, tapi memang model yang paling tinggi kan Rasulullah. Cuma Rasulullah kan terlalu tinggi buat kita. Jadi melalui para zuriyahnya, dan kemudian para murid-muridnya, kiai-kiai, terus kita belajar dari situ. Insyaallah kita bisa nyampe ke sana. Mudah-mudahan dengan begitu ilmu kita ada ilmu yang mendapatkan keberkahan, kita yang mendapatkan karomah gitu ya, kemuliaan dari guru-guru kita. Jadi bersanad. Mengikuti sesuatu yang nggak bersanad, itu bahaya. Harus punya patokan yang ada sanad. Ya mungkin itu aja. Makasih Pak Ki ini udah sampein. Ya, mudah-mudahan saya jadi malu juga. Jadi malu juga. Tapi memang orang tua kami mengajarin begitu kan. Jadi mereka, saya juga nyontoh Abi. Dia seorang pengajar dan dia nggak pernah mau lepas dari ngajar. Sampai-sampai mohon maaf ketika di madrasah waktu itu sempat keluar, dia bilang apa? Gua akan tetap bangun sekolahan, harus ada sekolahan. Dia bilang, gua nggak bisa hidup kalau nggak ada sekolah. Jadi makanya langsung dibangunlah Al-Ikhlas waktu itu. Jadi tetap harus ada tempat wadah untuk berdakwah, untuk menyebarkan agama. Itu dari situ patokannya. Oh ternyata memang orang tua kita itu nggak mau lepas dari pendidikan. Gitu. Makanya saya juga niru. Ketika waktu itu peninggalan beliau wirid malam Jumat, itu dikumpulin tetangga-tetangga bapak-bapak. Alhamdulillah sudah beliau nggak ada, saya terusin tuh sampai sekarang. Kita baca maulid, kita baca ratib, gitu, yasin, zikir segala macam. Itu setiap minggu malam Jumat kita terus kita dawamin. Karena itu warisan, ya ibaratnya warisan kebaikan dari orang tua. Kita terus biasa kita doain juga nggak putus. Gitu. Nah, kita juga banyak nih punya orang tua. Ada Haji Sohaib ulama, ya kan, Junaidi bin Kating juga orang yang ahli, ibaratnya senang sama orang-orang soleh, sering hadir di tempat-tempat itu, dan gak pernah lepas dari itu sampai sekarang kan diterusin nih. Munir punya nama musola gitu, yang di situ ada dakwah juga adanya tuh sekarang, siapa si Fahmi ya, yang setiap hari ngasih kajian. Itu luar biasa, nyambung tuh nanti pahalanya buat orang tua kita juga. Nah saya mau juga begitu, ketika kita nggak ada nih, ada anak kita terusin. Makanya ini kita ngumpul di sini nih, orang tua kita, ada istri kita, ada suami kita, supaya itu nanti diikutin sama anak-anaknya. Oh dulu bapak gua sama mak gua bikin pengajian, bikin kumpulan, tapi kumpulan yang baik dan terus membawa kebaikan. Akhirnya anak-anaknya nanti ngikut. Nah kemarin ketemu juga tuh sama dosen, sempat kita dibanggain juga nih, alumni Al-Fauzan cuma pengajian, yang punya kumpulan silaturahmi tiap bulan itu cuma angkatan 85 karena siapa Ustazah Yahya ya, empoknya Barmawi itu kan seangkatan sama dosen, dia cerita begitu. Mereka dia ngundang, dosen saya nggak bisa hadir di acara maulid besok karena ada bulanan, saya nggak bisa tinggalin. Oh iya, itu sempat jadi omongan juga tuh di kalangan alumni kita yang di atasnya ini kan, seharusnya kan di atasnya lagi. Nah, kita kalah tuh sama anak-anak yang di bawahnya, atau yang angkatan di bawahnya. Tapi bukan berarti kita mengangkat menyombongkan diri, enggak. Itu kalau misalnya ditiru nih kita, kemudian ada angkatan di bawah kita yang ngadain begini lagi,
pahala nih buat kita semua nambah. Karena dia niru kita. Nah, kita bukan tujuan itu, bukan tujuan untuk nyohor. Tapi ketika ditiru itu pahala gitu. Bukan kita pengen disanjung gitu, enggak. Bukan dia enggak. Karena ya sama seperti Habib bilang, kita nggak bisa apa-apa. Yang ngasih kita hidayah Allah, yang nambahin ilmu kita Allah, kemudian yang ngasih pahala Allah, yang ngasih kemudahan Allah. Lah kita ngapain kan, kita nggak ada apa-apa. Kita cuma jalanin perintahnya. Taat sama Allah ya itu. Karena dikasih kelebihan ya karena Allah berikan kelebihan. Ya kan begitu. Setelah itu selesai. Kita udah menjalankan itu semuanya. Tinggal Allah nanti yang akan, apakah Allah memberikan pahala yang segala macam, itu kan urusan prerogatifnya. Yang penting kita merasa ya tawadu itu penting banget. Jangan sampai kita merasa diri kita lebih utama. Kadang-kadang kesombongan itu timbul karena kita merasa berjasa. Ada satu orang bilang begitu. Karena kesombongan itu muncul karena kita merasa berjasa pada sesuatu. Misalnya dalam keluarga kita merasa berjasa, pasti kita angkat diri kita. Atau dalam masyarakat kita merasa berjasa gitu. Pasti karena jasa seperti tadi bukan karena gue, itu kan jasa. Padahal yang memberikan kita kekuatan untuk bisa memberikan sesuatu kan Allah berikan kekuatan di hati kita, hidayah. Kalau kita diberi kelebihan harta, kan yang beri harta juga Allah juga gitu. Jadi apa yang kita harus sombongin? Kita cuma ngasih sesuatu yang Allah memang perintahkan untuk dikasih gitu. Selesai. Punya ilmu, Allah berikan ilmu, kemudian dapat kita kasih ke orang, bukan karena hebatnya kita, karena emang itu wajib gitu. Mau dihargain, mau enggak, mau dihina orang, udah amat, yang penting kita udah jalanin perintahnya. Jadi lapang gitu. Supaya kita ibadah itu kan, Imam Ghazali bilang, supaya kita ibadah itu dalam kondisi kita tenang. Gak mikirin sesuatu yang memang gak harus dipikirin gitu. Sesuatu yang gak harus dipikirin. Omongan orang, bikin segala macam. Bukan urusan kita. Ya mungkin itu aja. Kita mau sholat ya, ada lewat waktu. Mudah-mudahan Allah berikan kita tambahan taufik hidayah, memberikan kita kekuatan, istiqomahan, Allah berikan kita sabar dalam menuntut ilmu, Allah berikan kita kemudahan juga, Allah berikan kita tambahan walaupun kita berharap kita mendapat umur yang panjang dalam taat, bisa menambah kebaikan kita, keburukan kita, bisa membayar hutang-hutang keburukan kita di masa lalu, kehilapan kita, ketidaktahuan kita karena ilmu kita masih terbatas. Mudah-mudahan Allah memberikan maaf buat kita. Kemudian Allah juga memberikan kita rasa aman dalam apa yang kita khawatirin, ya kan? Apa yang kita khawatir banyak banget. Khawatir tentang sesuatu yang enggak tercapai, khawatir sesuatu yang udah dicapai, itu banyak banget khawatiran. Allah memberikan kita, Allahumma mastur aurati wa amin rawati. Allah memberikan kita tutup aib kita, dan Allah amankan dari sesuatu yang kita khawatirin. Walaupun sesungguhnya itu kita nggak perlu khawatir, tapi karena Allah hati kita masih dipenuhi dengan jelok hawa nafsu, maka kita kadang suka khawatir. Padahal Allah berikan kita, udah tenang aja, nanti aku yang urus, kata Allah. Kita tetap masih ragu kadang-kadang. Sholat masih ingat bagaimana kerjaan kita, itu kan masih begitu ya. Masih ragu, masih khawatir. Bagaimana antara anak-anak kita, dewasa pikiran gitu. Itu karena khawatiran sebenarnya nggak perlu. Gitu. Ya, kita ibadah, membesarkan Allah, sebenarnya semua jadi kecil. Kalau kita benar-benar itu, Allah benar-benar mengecilkan itu. Gitu. Masalah jadi kecil. Nah itu kita sampai pada derajat itu, ya kita perlu ilmu yang terus kita pelajari. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita baca Fatihah dan niatin buat diri kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita, seterusnya, anak-anak keturunan kita. Mudah-mudahan Allah berikan limpahan rahmat hidayah. Allah berikan taufiknya, yang sudah meninggal Allah berikan kuburnya radhah min radil jannah, berikan kelapangan dalam kuburnya. Allah terangkan kuburnya, Allah terima amal ibadahnya, Allah ampuni segala dosa-dosa kelapannya, dan insyaallah nanti kelak Allah akan masukkan dalam surganya bersama orang-orang yang dicintainya. Ala hadhihi niyah wa likunatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin 'azim wa atubu ilaih. Taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubatan nasuha.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa lika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa lika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأعوذ بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليه وعليها نموت وعليها نبأس وصلى بالأمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Cukup sekian, mohon maaf atas segala kekurangan khilafannya. Wa fa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.